everyone, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik aja dan selalu diberi kesehatan. Well, in this opportunity bersama kelompok 4 dengan anggota Alma Aura Mutiara, Afira Fevernova, Cynthia Nugroho, dan Salma Melinda Iskandar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Subjek Hukum Internasional, tentunya di dalam mata kuliah Hukum Internasional. Secara umum, subjek hukum diartikan sebagai pendukung atau pemilik hak dan kewajiban. Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pendukung hak dan kewajiban dalam hukum internasional pada saat ini ternyata tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga meliputi subjek hukum internasional yang lain. Subjek hukum sendiri dapat diartikan sebagai pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban, bisa berupa individu maupun badan hukum. Sehingga, subjek hukum internasional adalah setiap pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan hukum internasional. Untuk menjadi subjek hukum internasional, suatu entitas harus memiliki personalitas hukum atau legal personality. Untuk dapat dikatakan telah memiliki personalitas hukum, entitas tersebut harus memiliki beberapa kecakapan tertentu, seperti mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional, dan lain sebagainya. Subjek hukum internasional itu meliputi negara, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan, organisasi internasional, individu, pemberontak, organisasi pembebasan, organisasi internasional non-negara atau non-pemerintah, perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional, protektorat dan negara bagian yang dilindungi, serta asosiasi negara bagian. Pertama, negara. Pada awal mula kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dianggap sebagai subjek hukum internasional. Meskipun semakin banyak aktor dan partisipan dalam sistem hukum internasional, negara sejauh ini tetap menjadi badan hukum yang paling penting terlepas dari kebangkitan globalisasi dan semua yang ditimbulkannya. Negara mempertahankan ketertarikan mereka sebagai fokus utama untuk aktivitas sosial umat manusia. Demikian juga untuk hukum internasional. Lauterpacht mengamati bahwa doktrin positivis ortodoks telah eksplisit dalam penegasan bahwa hanya negara yang menjadi subjek hukum internasional, namun kurang jelas bahwa dalam praktiknya posisi ini dipertahankan. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik di dalam sejarah hukum internasional. Negara juga dikatakan subjek hukum internasional jika memiliki 4 unsur, yaitu pemerintahan, penduduk yang menetap, suatu wilayah, serta kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Kemudian Palang Merah Internasional atau biasa disebut ICRC atau International Commission of Red Cross. ICRC merupakan salah satu organisasi internasional yang boleh ada di medan perang. ICRC berkedudukan di Jenewa, Swiss, dan mempunyai posisi yang unik dalam sejarah hukum internasional. ICRC merupakan subjek hukum internasional yang terbatas. Kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini, Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Kemudian ada Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan ini diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintah Italia dengan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Tahta Suci Vatikan adalah gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Meskipun bukan negara, Tahta Suci memiliki hukum dan kewenangan penuh sebagaimana kedudukan yang dimiliki oleh negara. Selanjutnya, organisasi internasional. Berdirinya organisasi internasional pada hakikatnya didorong oleh keinginan untuk meningkatkan dan melembagakan kerjasama internasional secara permanen dalam rangka mencapai tujuan bersama.
baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional itu secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak-hak serta kewajiban-kewajiban internasional. Dan juga bahwa organisasi internasional ini memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional. Nah, terdapat 4 klasifikasi organisasi internasional menurut Theodory A. Columbus dan James H. Wolfe. Yang pertama, organisasi internasional dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya seperti PBB dan juga LBB. Yang kedua, organisasi internasional dengan keanggotaan dalam ruang lingkup global dengan maksud dan tujuan yang khusus atau spesifik, contohnya adalah World Bank atau IMF. Yang ketiga, organisasi internasional dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan yang umum. Contohnya adalah ASEAN dan OAO. Keempat, organisasi internasional dengan keanggotaan yang regional atau kawasan tapi dengan maksud dan tujuan yang spesifik. Contohnya adalah NAFTA. Organisasi internasional itu juga bisa berakhir loh. Ada beberapa faktor penyebabnya, di antaranya yang pertama, kesepakatan negara-negara anggotanya untuk mengakhiri eksistensi organisasi internasional yang bersangkutan. Yang kedua, tujuan organisasi itu sudah terwujud atau tercapai. Yang ketiga, negara-negara anggota dari organisasi-organisasi internasional yang lama kemudian mendirikan organisasi internasional yang baru dengan asas, maksud, dan tujuan yang sama atau serupa dengan organisasi internasional yang lama. Yang keempat, pengunduran diri secara satu persatu dari negara-negara anggota suatu organisasi internasional sehingga lama-kelamaan negara-negara anggotanya semakin berkurang dan aktivitas organisasinya berkurang atau berakhir. Selanjutnya, individu. Pada awal masa pertumbuhan hukum internasional, individu hanya sebagai subjek hukum nasional. Dalam perkembangannya, hukum internasional sudah memberikan hak-hak dan memikulkan kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional secara langsung kepada individu. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri. Individu merupakan subjek hukum internasional yang utama berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen karena memiliki kapasitas aktif maupun pasif. Kapasitas aktif berarti ilmu hukum memberikan peran kepada individu sebagai aktor atau pelaku dari ketentuan normatif yang dihasilkan dari hukum internasional itu sendiri. Dalam kapasitas aktif itu, seseorang individu dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan atau tindakan secara hukum. Sedangkan kapasitas pasif itu berarti individu atau kelompok individu merupakan sasaran atau target dari ketentuan keempat cabang ilmu hukum tersebut, dan juga posisi individu sebagai korban dari pelanggaran ketentuan normatif yang telah ada. Selanjutnya, yang keenam, pemberontak atau belligerency. Hukum internasional telah mengakui bahwa entitas itu mungkin dalam keadaan tidak pasti, terutama bergantung pada administrasi de facto dari wilayah tertentu yang masuk ke dalam pengaturan yang sah. Mereka akan terikat oleh hukum internasional sehingga dengan pelaksanaan permusuhan dan pada waktunya dapat diakui sebagai pemerintah. Kaum belligerency atau pemberontak pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Sikap yang dapat diambil ialah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa
Dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional. Kriteria pemberontak menurut Oppenheim Lauterpacht. Yang pertama, adanya perang saudara disertai dengan pernyataan hubungan permusuhan antara negara yang bersangkutan dengan kaum beligeransi tersebut. Yang kedua, menguasai atau menduduki sebagian dari wilayah negara. Yang ketiga, adanya penghormatan atas peraturan-peraturan hukum perang oleh negara yang bersangkutan dan kaum beligeransi. Yang keempat, adanya kebutuhan praktis bagi pihak atau negara-negara ketiga untuk menentukan sikapnya terhadap perang saudara tersebut. Yang ketujuh, organisasi pembebasan. Pengertiannya masih kontroversial. Dapat diakui sebagai subjek hukum atau pribadi hukum internasional untuk sementara waktu saja, selama masih berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Tidak setiap pergolakan dalam suatu negara atau wilayah dapat secara mudah untuk diberikan predikat sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang. Kedelapan, organisasi internasional dan negara otonom pemerintah, biasa disebut LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Walaupun didirikan berdasarkan hukum nasional dari negara tempatnya berkedudukan atau berkantor pusat, tetapi dia dapat memiliki cabang-cabang di berbagai negara, merupakan suatu jaringan internasional dengan bidang kegiatan dan aktivitas yang lintas batas negara. Kesembilan, perusahaan transnasional dan perusahaan multinasional, fenomena baru dalam hukum dan hubungan internasional. Dalam beberapa hal, negara-negara bahkan juga organisasi internasional mengadakan hubungan secara langsung dengan perusahaan transnasional atau multinasional yang melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional. Yang ke-10 adalah protektorat dan negara bagian yang dilindungi, di mana entitas tersebut mengadakan pengaturan dengan suatu negara. Dalam kasus negara bagian yang dilindungi, entitas yang bersangkutan mempertahankan statusnya sebagai negara bagian yang terpisah, tetapi masuk ke dalam hubungan perjanjian yang valid dengan negara bagian lain yang memberikan fungsi ekstensif tertentu. Namun, tepatnya jenis pengaturan yang dibuat dan sifat status serta hak dan kewajiban yang dipertanyakan akan tergantung pada keadaan. Yang terakhir adalah asosiasi negara bagian. Ada sejumlah cara di mana negara-negara secara formal diasosiasikan satu sama lain. Asosiasi semacam itu bukan merupakan negara, tetapi memiliki pengaruh tertentu terhadap hukum internasional. Misalnya, konfederasi, yakni suatu bentuk kerjasama yang paling dekat dan umumnya melibatkan beberapa negara yang bertindak bersama berdasarkan perjanjian internasional dengan beberapa jenis lembaga pusat dengan fungsi terbatas. Hak dan kewajiban subjek hukum internasional. Yang pertama, negara. Hak-hak dasar yang paling sering ditekankan dalam negara adalah kemerdekaan dan persamaan kedudukan negara-negara, jurisdiksi teritorial, dan hak untuk membela diri atau menyelamatkan diri. Kemudian, kewajiban dasar yang dimiliki oleh negara itu paling dipertahankan adalah kewajiban untuk tidak menggunakan perang sebagai alat melaksanakan kewajiban yang digariskan dalam perjanjian dan kewajiban untuk tidak ikut campur tangan dalam urusan negara lain. Selanjutnya, Palang Merah Internasional atau ICRC. ICRC ini memperoleh mandat untuk melaksanakan fungsinya sebagai penengah yang netral dalam konflik bersenjata. ICRC juga dapat menawarkan jasa baiknya dalam situasi yang bukan merupakan bidang hukum humaniter internasional, misalnya saja gangguan intern. Kemudian, ICRC ini juga bertanggung jawab untuk menyebarluaskan hukum dan prinsip-prinsip humaniter dan mengamati perkembangan serta pelaksanaannya di dalam dan di luar tubuh gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. ICRC juga memiliki kewenangan yang terbatas.
yaitu pada bidang hukum humaniter, khususnya perlindungan korban perang. Lalu, tahta suci Vatikan. Vatikan ini mempunyai kedudukan yang sama dengan negara sebagai subjek hukum internasional, walaupun tugas dan kewenangannya itu tidak seluas tugas dan kewenangan negara sih, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Vatikan juga memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia, yang kedudukannya itu sejajar dengan wakil diplomat negara-negara lain. Next, organisasi internasional. Jika kita berbicara mengenai organisasi internasional, pastinya ada seorang pejabat diplomatik. Nah, seorang pejabat diplomatik itu tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh ditangkap serta ditahan. Mereka itu harus diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan negara penerima itu harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kebebasan, dan martabatnya. Perlindungan itu juga dilengkapi dengan jaminan kebebasan bergerak dan berpergian di wilayah negara penerima. Di samping itu, organisasi internasional itu juga diberikan kewajiban seperti menerima akibat hukum bila melanggar perjanjian internasional. Selain itu juga organisasi itu harus menaati struktur dan juga mekanisme tersendiri, baik dalam hal memutuskan keputusan maupun dalam menentukan tata cara organisasi. Subjek hukum selanjutnya adalah individu, yang dimana kebebasan bertanggung jawab bagi setiap individu itu telah diberikan oleh negara, di mana setiap individu itu berhak menentukan nasibnya sendiri sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Dan seorang individu itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan atau tindakannya secara hukum. And the last, belligerent atau pemberontak. Pemberontak dibebankan hak seperti dapat menentukan nasibnya sendiri, dapat memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Selain itu juga bisa menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didudukinya. Dalam keputusan House of Lords tahun 1962, para pemberontak itu sebagai kelompok maupun gerakan yang dapat diberikan hak-hak tersebut sebagai pihak yang sedang dalam keadaan berperang dalam perselisihannya dengan pemerintah yang sah, meskipun tidak dalam artian organisasi kompleks seperti negara.